Halo people sekalian, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Brighton East Pakuan City. Nah, kali ini kita dalam acara yang sama, yaitu Ceria, Cerita Inspiratif Agent, episode kedua. Pada kesempatan kali ini, saya sudah menghadirkan satu orang agent baru yang siap untuk membagi cerita inspiratifnya selama dia bekerja sebagai property agent di Brighton East Pakuan City. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita sambut Brenda. Halo Kak Brenda. Iya Brenda, bisa cerita-cerita sedikit nggak pada pemirsa kita ini, ya kan? People sekalian, cerita tentang Brenda sebelum di Brighton Pakuan City ini ngapain sih kegiatannya, mungkin pendidikannya, terus pekerjaan sebelum jadi broker itu bagaimana? Sebelum join Brighton, saya dulu seorang entrepreneur juga, seorang karyawan juga, tempat pindah-pindah juga kota, dari Surabaya pindah ke Jakarta, balik lagi ke Surabaya sebelum akhirnya saya join ke Brighton gitu. Oke. Brenda, kalau boleh tahu cerita sedikit tentang pendidikannya dong. Dulu pendidikannya itu sampai apa atau gimana gitu? Dulu saya pendidikan itu S1 di Singapura sih, jurusan Accounting and Marketing. Jurusan gitu. Accounting dan Marketing. Jadi setelah lulus kerja di sana atau pulang ke Indonesia atau gimana? Setelah lulus sempat kepikir sih mau kerja di sana, cuman pada waktu itu ya situasi dan kondisi ya, jadi akhirnya harus balik lagi ke Indonesia untuk cari kerja. Sampai akhirnya tahun 2019 itu saya pindah ke Jakarta. Merantau ya, di Jakarta ya. Ya. Di Jakarta berhasil membuahkan atau? Puji Tuhan ya, membuahkan hasil gitu. Cuman ya sama sih, namanya kerja sama orang, mau segimana sih hasilnya gitu. Oh, akhirnya memutuskan untuk resign juga. Waktu itu bukan resign, tapi memang pada saat pandemi itu startup company itu agak goyang, jadi sehingga beberapa karyawan itu harus di laid off gitu. Waktu setelah dari Jakarta balik ke Surabaya kan waktu itu masih pandemi ya, jadi mulai cari-cari kerja lagi, masih bingung mau kerja di mana nih gitu. Terus sampai akhirnya ada teman nawarin mau masuk ke Brighton nggak, kayak gitu. Join Brighton tahun 2020 itu ya? Join Brighton 2020. Kenapa kok memutuskan mau join di Brighton? Ya awalnya sih coba-coba ya. Ya kan kita nggak pernah tahu ya, kalau misalkan nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Tapi tahu kan, maksudnya di Brighton tuh udah ada gaji, ada salary gitu, tahu kan? Tahu. Nah itu sempat kepikiran juga gitu. Jadi waduh, kalau misalkan kerja di Brighton nggak ada gaji, nggak ada salary, gimana nih gitu kan. Tapi ya berusaha, ya udahlah coba dulu aja, nyemplung dulu aja. Tuh. Izin sama orang tua nggak itu? Izin sama orang tua, cuman ya tanggapan dari orang tua pasti ya, maksudnya namanya orang tua sekolahin anaknya ya, di punya ekspektasi lah gitu kan, di luar negeri, terus kuliah berapa tahun kayak gitu kan, jadi ekspektasi mereka juga cukup tinggi ya, maksudnya maunya kayak di bank kayak gitu kan, biasanya kan kalau orang lulus kuliah kerjanya di bank lah, di mana kayak gitu. Nah waktu saya bilang, "Ma, saya mau jadi broker gitu, masuk di Brighton," itu sempat ada penolakan juga dari orang tua, kayak kamu nggak sayang habis kuliah mahal-mahal dengan segala macam ilmu yang kamu dapat di luar, terus masuk ke Brighton cuman jadi agent kayak gitu loh. Jadi ya awalnya sempat down ya, cuman saya berusaha untuk meyakinkan diri saya gitu loh. Akhirnya join, dan pas join pun juga masih ada penawaran-penawaran sebenarnya dari beberapa mantan klien saya gitu. Ditawari apa itu? Jadi waktu itu penawarannya cukup bagus sih buat saya ya. Itu saya diajak untuk, maksudnya saya direkrut sama mereka. Penawarannya tuh oke, kamu nggak perlu kerja di Jakarta, jadi kantornya di Jakarta, biasanya di Jakarta, cuman kamu tetap stay aja di Surabaya. Kamu saya jadiin manajer untuk tim kreatif, dia bilang kayak gitu. Nah sebenarnya pekerjaan sebelumnya itu nggak ada berhubungan dengan kreatifnya sih gitu loh, cuman saya diajak untuk kerja sebagai tim kreatifnya dia, kamu sebagai manajernya, saya kasih gaji kamu, saya nggak sebut nominal pasti ya, tapi di atas 10 juta itu ada gitu. Dan semua kayak misalkan nanti saya harus flight ke Jakarta,
terus misalkan nanti saya harus ada tempat tinggal di Jakarta untuk beberapa waktu, nanti mereka yang sediain. Dibayari semua ya? Dibayarin semua. Jadi fasilitasnya tuh banyak buat saya gitu. Cuman saya sempat galau sih, soalnya kan baru join Brighton, waktu itu baru join Brighton sekitar 3-4 harian ya, terus tiba-tiba dapat penawaran gitu, ya siapa yang nggak mau ya, kaget gitu loh, siapa yang nggak mau, wah penawarannya bagus kayak gitu. Terus sempat ngomong sama orang tua juga, katanya lo ya nggak apa-apa, ambil aja gitu. Cuman saya percaya sih setiap pekerjaan itu yang kita doakan ya, itu kita Tuhan tuh akan tuntun gitu. Nggak tahu kenapa pada waktu itu kayak ya udahlah kamu stay aja di Brighton kayak gitu. Jadi saya tolak penawaran yang indah itu. Apa yang membuat Brenda memilih untuk bertahan di Brighton? Yang membuat saya bertahan di Brighton tuh ya saya pernah join di beberapa company kan sebelumnya, dan menurut saya di Brighton ini kan industri yang baru ya buat saya, di luar background saya sebelumnya gitu loh. Memang saya ada background marketing, cuman belum pernah terjun langsung gitu. Terus saya lihat dari support system yang di Brighton sih. Jadi saya tuh bukan tipikal orang yang kayak maksudnya semua orang butuh duit ya, semua orang butuh duit. Tapi kalau di tempat lingkungan kerja yang nggak nyaman dengan gaji yang gede, ya nggak akan bertahan lama kan kayak gitu. Jadi saya lihat kayak di Brighton ini support systemnya bagus banget gitu loh. Jadi kayak mulai dari vibe di kantor itu vibe-nya tuh maksudnya membangun sekali gitu loh. Terus juga didukung sama beberapa support system dari Brighton, kayak misalkan Brighton App dan lain sebagainya. Sangat kooperatif sekali untuk bantu para agent-agent gitu loh. Jadi saya lihat di situ, wah kayaknya boleh dicoba kayak gitu. Waktu saya join itu 2 minggu saya belum closing, itu saya bingung. Soalnya wah kan ada cicilan ya, ada tanggungan kan yang harus dibayar gitu loh. Nah gimana nih cara bayarnya kalau misalkan saya belum closing kayak gitu. Nah, saya semakin kerasa, tanya sama leadernya lagi, kok saya harus ngapain ini. Terus tiba-tiba waktu itu ditawarin ada project primary itu, coba kamu tawarkan ini gitu. Ya iseng-iseng ya, nyoba iseng-iseng berhadiah, tawarin satu-satu, terus kok ya puji Tuhan nyantol 2 closingan. Project apa itu? Project Alana Cemandi. Oh iya. 2, dan itu dari temannya teman saya dan juga temannya papa saya. Jadi saya juga nggak tahu tiba-tiba bisa closing di situ. Itu di 1 bulan kurang 10 hari. 1 bulan kurang 10 hari. Iya. Closing 2 primary. Ya. Primary 2 primary itu apa primary tadi? Alana Cemandi. Alana Cemandi. Boleh tahu BLT-nya berapa waktu itu? BLT-nya ya. Waktu itu BLT-nya 1 rumah itu 17 juta. 17 juta. Closing? 2. Iya. 17 tambah 17 berarti 34, betul nggak sih? Betul. 34 juta itu belum komisi 2% ya? Belum. Wow, sebulan 37 juta ya? Iya. Kalau dulu Brenda pertama kali join properti bingung gitu kan ya? Ya maklum lah awal-awal. Kalau sekarang gimana? Nah, kalau sekarang ini Brenda sampai bisa diundang di kursi panas ini pasti ada sesuatu yang inspiratif kan teman-teman kan Brenda ya. Nggak mungkin kalau cuma closing biasa-biasa, yang normal-normal nggak mungkin karena kita nggak mau mengundang orang yang seperti itu. Kita undang orang yang luar biasa teman-teman. S-People sekalian, supaya S-People yang nonton juga termotivasi, juga terinspirasi gitu kan. Bisa cerita nggak hal dahsyat apa yang Brenda lakukan sampai bisa duduk di kursi panas ini? Kursi panas ini ya guys, waktu 2020 sampai 2021 naik turun ya. Jadi ada waktu awal closing terus kayak saya nyari lagi closingan, kok buat saya waktu itu sulit gitu loh, karena ya mungkin saya juga nggak serius ya waktu jalani. Tapi waktu di awal tahun 2022 ini di bulan Mei tanggal 28 kalau saya nggak salah ingat, itu saya coba untuk buat TikTok sih sebenarnya. Jadi saya coba bikin video di balai kota, saya ngevideo, saya masukin ke TikTok. Nah maksudnya cuma iseng-iseng gitu loh. Terus dari situ kok viewersnya banyak gitu. Terus kayak kepikiran kalau misalkan saya bisa ngevideo balai kota,
berarti saya bisa nge-video rumah dong, kenapa enggak? Saya mulai video rumah itu tanggal 28 Mei. 28 Mei serius bikin video TikTok tanggal 28 Mei saya serius coba bikin video di TikTok. Untuk upload di TikTok. Nah, ini video rumah ya? Video rumah. Jadi saya coba yang dekat-dekat kantor dulu sih, karena kantornya di Brighton Pakuwon City. Saya coba bikin video itu pertama itu di Grand Kenjeran, terus di Pantai Mentari, yang situ-situ yang dekat-dekat gitu. Iseng-iseng, dekat-dekat, terus viewersnya naik gitu. Nah, awal bulan Juli itu saya coba lagi posting video bikin satu rumah yang awal mula saya join di Brighton itu loh, Alana Cemandi. Oh. Ya, saya coba bikin itu, tiba-tiba waktu saya posting, yang view 5, ya udahlah biasa gitu kan. 5, terus tiba-tiba ada yang WA gitu. Saya kaget. Ada yang WA, ya udahlah lumayan dapat satu WA. Waktu saya lagi megang handphone itu pas mau ke kantor, siap-siap ke kantor, itu sekitar ada 3-4 orang kalau nggak salah itu nge-WA. Terus kayak, kok dapat lumayan ya. Terus saya lihat viewersnya 100. Oh ya udah deh, biarin dulu. Saya balas kan WA-nya yang si orang yang tadi sudah WA dulu. Terus saya tinggal jalan ke kantor. Saya sampai ke kantor, handphone tuh saya taruh di kantong belakang. Kok HP itu bunyi getar terus. Kok panas HP ini kan. Kok panas? Ya udah, pas naik tangga saya mau duduk, sampai HP itu error. HP itu error karena masuk terus ting nggak berhenti gitu loh. Loh, saya bingung, kenapa gitu, bingung kan. Terus saya lihat semua itu bayar ternyata. Jadi saya tuh terima sekitar waktu dari jeda saya posting sampai saya tahu HP saya panas itu sekitar nggak ada 1 jam kayaknya. Itu ada 100 respon dari TikTok semua. Banyak ya Brenda ya? Lumayan. Banyak. Ya, itu dibalas sih semua? Sempat balas semua? Nggak bisa dalam 1 hari ya, gitu. Karena masih bingung kan. Loh ini kenapa gitu, masih bingung. Balasnya harus ngomong apa ini, karena nggak tahu kan. Maksudnya biasa nawarin yang langsung ketemu, ini dari WA kan nggak tahu gimana caranya. Nggak ada expectation untuk dapat respon segitu banyak ya? Ya. Pasti kaget ya? Kaget gitu. Terus saya lihat dari TikTok ternyata viewersnya itu 5.000. Wah, kaget ya, 5.000. Terus tutup, balesin WA, buka lagi 7.000. 7.000, terus tutup lagi, buka lagi, tiba-tiba 10.000 naik sampai akhirnya sore besokannya itu ternyata tembus 50.000 viewers. Apa yang Brenda lakukan sampai bisa undang semua respon-respon buyer segitu banyak? Konsisten posting TikTok sih. Saya posting TikTok tanpa ada intensi apa-apa sebenarnya. Cuman pengen nge-share aja awalnya gitu. Tapi saya pikir juga kenapa enggak jualan rumah dari TikTok kayak gitu. Teman-teman people yang nonton yang mungkin enggak percaya, mungkin teman-teman editor bisa kasih screenshot-nya ditampilkan ya. Nah, ini ada ini. Nah, gitu. Dari sekian banyak respon dari masyarakat, dari pembeli-pembeli, menghasilkan nggak? Atau cuma sebatas survei atau ada closing kan dari situ nggak? Tanggal 7 Juli, closing yang pertama saya dari TikTok. Closing? Closing Anfaya. Anfaya itu kalau nggak salah BLT-nya 15 juta. 15 juta, belum komisi ya teman-teman ya. Jadi kalau primary itu ada BLT, ada komisi ya, berarti 15 juta. Kemudian? Dari situ follow up lagi, closing Alana Cemandi lagi. Berapa lama jaraknya? Cepet banget. Jadi jaraknya antara closing 1 sampai yang lain tuh hampir 1 minggu ya. Maksudnya 1 minggu iya. Jadi dalam 1 bulan itu saya closing 4, langsung 4. Dan yang lucu ada salah satu closingan itu yang saya lagi ada di Bali sih. Oh, lagi traveling ke Bali? Iya, saya lagi traveling ke Bali. Terus tiba-tiba klien saya mau survei Pak. Waduh, saya lagi di sini. Gimana ya? Nah, untungnya juga ini yang saya suka dari Brighton juga ya. Saya nggak di Surabaya pun ternyata saya masih bisa closing gitu loh. Titipin ke temanmu? Ya, saya titip ke teman saya, terus dia bantu saya survei segala macam. Sampai akhirnya saya pulang lagi ke Surabaya, saya tinggal follow up lagi, ternyata deal. Boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira dari 7 closingan selama 2 bulan tuh BLT-nya berapa total? BLT aja belum komisi? BLT ya, sekitar hampir
100, hampir 100. Serius BLT Serius. 100? Dalam 2 bulan 100 juta ya serius. Aku enggak tahu sih ini. Ya, karena perhitunganku udah sampai 100. Ya. Berarti sekarang ini bulan Agustus masih banyak dong. Sempat buat seminar kalau enggak salah ya. Iya. Tapi nominalnya bukan 100 waktu itu. Iya, waktu itu nominalnya 80. 80, salah hitung ya dalam 2 bulan. Ternyata 2 bulan 100 juta ya. Salah hitung. Hampir Ya, hampir 100 ya. Ada seminarnya Brenda, nanti teman-teman editor bisa tampilkan juga mungkin ya. Itu cerita ke orang tua nggak? Ke mama yang nolak gitu dulu? Cerita. Apa? Kata-kata orang tua apa? Ya beneran tak kayak gitu. Sampai akhirnya nggak dikira nyolong dari mana gitu. Iya, jadi awal tahun tuh waktu saya kasih undangan seminar sih. Sebenarnya nggak pengen kasih gitu loh. Soalnya kan juga dari awal nggak didukung ya gitu. Terus saya kasih, terus kayak orang tua, oh iya, kayak cuman ngomong oh iya gitu. Iya, dan oh iya gitu. Cuman kan baru tahu tuh baru beberapa bulan yang lalu gitu. Kayak kamu beneran tak ini, kamu tuh kerja apa sih kayak gitu. Setelah waktu itu kamu tuh kerja apa sih gitu. Ya kerja. Terus yang bener loh, dikira itu ya sorry ya, maksudnya ya kayak ngepet ya atau jual barang yang nggak seharusnya lah gitu. Terus kayak bingung, kamu tuh setiap hari tuh ngapain kayak gitu, pergi terus apa, kamu kalau misalkan jualan rumah nggak menghasilkan, mending kamu cari kerja yang lain kayak gitu-gitulah. Sebenarnya tuh saya udah ada closingan sih, cuma nggak ngomong aja. Sempat ngomong mau kemana, mau ke Gresik, ngapain? Jauh-jauh gitu, buang-buang bensin, nggak dapat uang apa-apa, mendingan kerja yang lain. Mesti bilang kayak gitu loh. Saya kayak ya cuma gitu aja. Sebenarnya itu udah ada closing kedua. Iya. Kalau kita mau mulai TikTok, sementara teman-teman di luar sana pasti punya pemikiran kayak Brenda sudah mulai duluan. Kemarin Jeffrey juga sudah mulai TikTok duluan, dan saya percaya bahwa banyak teman-teman juga di luar agen properti yang memulai TikTok duluan gitu. Nah akhirnya mungkin teman-teman yang belum join properti berpikir bayarnya habis dong pasti karena sudah banyak yang mulai kok. Itu saya pernah bahas sih waktu di seminar, waktu ngasih seminar TikTok di kantor gitu loh. Jangan pernah menyangka bahwa saya bikin TikTok, saya dapat viewers dari TikTok, saya dapat bayar dari TikTok, terus bayarnya habis. Waktu itu saya bilang, saya memang bikin video, tapi bukan berarti semua bayar itu jadi punya saya, enggak. Gitu loh. Saya dapat banyak bayar juga itu dari TikTok orang yang lain. Dia datang ke saya karena lihat video saya, tapi dia nunjukin video orang lain juga, dan closingnya yang itu gitu loh. Jadi taruhlah si agent A, dia bikin TikTok, terus saya juga bikin dengan video yang lain. Dia ngerespon video saya yang lain, tapi dia nunjukin lagi, kalau rumah yang ini di mana Mbak? Nah, jadi saya respon dong. Jadi bukan berarti ikannya habis nih kalau saya udah bikin TikTok, terus siapalah yang sukses di TikTok habis, kan enggak. Saya jadi penasaran ya saudara ya, teman-teman, kalau misalnya BLT-nya aja habis 100, kalau komisinya berapa itu ya? Tapi nanti itu di belakang layar ya, biar kita yang hitung gitu. Oke, kira-kira dari Brenda ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman semua penonton Brighton Ace ini YouTube-nya? Jangan takut untuk memulai ya, karena kalau kita nggak memulai duluan, kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu hasilnya sih. Saya sangat optimis sih masih bisa berkembang di Brighton karena support system Brighton yang begitu sangat luar biasa. Jadi ya saya harap teman-teman juga juga bisa merasakan gitu loh, nggak cuman saya ngomong kayak gitu. Jadi intinya sekalipun tidak didukung orang tua dulu ya, bukan berarti menjadi anak durhaka, tapi membuktikan dengan prestasi. Memang di awal-awal tadi Brenda bilang bingung, karena kalau mulai sesuatu yang baru pasti bingung lah semua orang ya kan. Tapi karena terus mau mencoba, belajar, akhirnya bisa jadi seperti ini. Hampir 100 juta dalam 2 bulan teman-teman, wow luar biasa. Berarti kalau mau beli mobil, beli apa, sebetulnya gampang ya kalau bisa. gitu. Saya itu akhirnya pernah bisa merasakan nginep di salah satu hotel yang benar-benar private di Bali. Awalnya tuh ya paling ngimpi ya, tapi gara-gara closing itu kayak wah ternyata kayak gini ya, jadi oke itu gini ya gitu. Oke, kalau gitu saya rasa sekian dulu
podcast kita kali ini. Buat teman-teman jangan lupa share, like, subscribe kalau memang ini info berguna untuk buat teman-teman. Dan silakan teman-teman kunjungi TikTok kami saya dan Brenda, dan Instagram kami Berdoa. Linknya ada di description box yang di bawah. Ayo, sama-sama kita bikin mimpi jadi nyata bersama Brighton. Brighton, bringing dreams beyond. Mimpi jadi nyata.